Untuk materi kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat rencana nesting atau pemotongan plat pada plat kapal. Nah, untuk proses ini yang perlu kita siapkan pertama adalah kita lihat bagian mana yang akan dipotong. Kita ambil contoh di sini. Mungkin kita akan membuat rencana nesting untuk daerah bottom. Nah, bottom di sini yang akan kita ambil itu pada area typical web ini ya, di bagian bottom. Nah, di sini jika kita lihat ada ukuran 19 inch ditambah 5 inch flank dengan ketebalan 9,5 mm. Ini kalau kita perbesar ada dua garis ya di sini, ada garis putus-putus dan garis lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa di area sini terdapat garis nyata yang tidak terlihat. Nah, ini kalau kita bayangkan lagi sebenarnya di sini tuh adalah plat berbentuk L ya, tapi kalau dilihat di sini ini menggunakan proses bending. Nah, selain bending di sini juga ada proses laser cutting. Nah, cara menggambar bagian bawah ini kita harus ketahui dulu ukurannya. Ini kita sudah dapat ukuran bagian atas ini. Ya, bagian atas dapat, bagian samping dapat, bawah juga dapat. Lalu kita mencari ukuran R di bagian ini ya, atau collar plate R di sini ya. Dan juga kita cari berapa ukuran angle bar. Nah, kalau ukuran angle bar kita bisa menggunakan acuan di sini ya. Di sini ada gambar bulk head stiffener 125 kali 75 kali 9. Untuk gambar yang lain nanti juga bisa menyesuaikan, dan perlu diingat bahwa gambar pada rencana profil itu saling berhubungan antara satu gambar dengan yang lain. Contoh lagi, misalkan terkait dengan collar plate tadi ya, terkait dengan collar tadi. Nah, di sini sebenarnya juga ada detailnya. Kita lihat di bagian bawah, untuk saya zoom out. Oke, nah kalau di zoom out di sini pasti akan muncul. Nah, di sini ada ukurannya. Nah, kalau dilihat di sini R-nya itu 25 ya. R-nya 25. Oke, baik. Kita bisa mulai menggambar untuk bagian bottom-nya dulu. Ini kalau kita lihat juga ya, kita perhatikan lagi di sini ada simbol sambungan ya. Di sini ada simbol sambungan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Untuk mencari data ini, panjang atau lebar ini ya, kalau dari sini mungkin lebarnya ini, kita bisa mencarinya pada bagian main deck ini. Nah ini ya, ini kalau kita lihat tadi kan berhenti di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing spacingnya itu 24 inch. 24 inch kali 5 berarti ada sekitar 120 inch. Nah, kalau 120 inch berarti di sini sekitar 45 ada sekitar 600 kali 5 jaraknya itu sekitar 24 2 3 4 120 kali 25 60 kali 600. Nah, ini sekitar 1 2 3 4 5 sekitar 3000 ya. Sekitar 3000 mm.
sekitar 3000 mm. Kalau dari sini bisa juga dari atas ya, 20 dibagi 10 ada 2 feet. 2 feet kali estimasi 1 feet itu 30 cm, berarti ada sekitar 600 ya. 600 mm. Nah, berarti kalau gitu di sini panjangnya ini masing-masing jaraknya itu 600, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada sekitar 3000. Nah, kita mulai masuk ke penggambaran. Saat menggambar di AutoCAD, sekali lagi diingatkan kita harus pastikan unitnya sudah tersetting dulu. Kecuali Anda sudah punya template ya. Pastikan di sini milimeter. Oke. Kemudian kita ukurkan kanan pakai ortho 3000. 3000. Oke, nah kalau terlalu besar, ini kita bisa pakai regen, menu regen. Oke, kita move ya. Nah, di sini kita sudah dapat ukuran panjangnya. Kemudian kita ukurkan tingginya. Tingginya tadi 19 inch, itu sekitar 475 cm. Maaf, 475 mm. Nah, ini sebenarnya salah. L 475. Oh, terlalu jauh. Nah, ini berarti ada yang miss di sini. Ini 3000. Nah, kita reken lagi. Kemudian oke, kita tarik ke bawah 475, ke kiri 3000 lagi, 3000, enter, ke atas. Oke, sudah jadi bagian ini. Nah, namun perlu diperhatikan ini tadi 19 inci, sedangkan di sini kalau kita perhatikan itu ada 5 inci flank. Nah, ini harus kita masukkan juga. Karena untuk membuat nesting, berarti kan kita seolah-olah dari bentuk L itu kita panjangkan 5 inch, berarti di sini tambah 125. 5 kali ya. Kemudian kita trim bagian-bagian yang digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini bagian faceplate sudah ketemu, bagian tingginya juga sudah ketemu, lalu kita buat bagian R-nya. Nah, R tadi kalau dilihat ya ukurannya itu R-nya 25. Di sini berarti yang perlu kita siapkan membuat angle bar-nya dulu untuk proses pemotongan. Kita buat angle bar-nya dulu. Di atas tadi ukuran angle bar-nya itu adalah 125 kali 75 dengan tebal 9 mm. 9 mm. Oke, kita buat sini tebal 9 mm, tarik ke atas. Kemudian kita trim. Bagian-bagian tidak digunakan. Nah, kemudian kita buat tempat untuk R-nya tadi. Di sini kita buat circle dengan radius 25. Radius 25, kemudian kita buat di bagian atas sama bagian samping. Nah, setelah ini kita hubungkan bagian-bagiannya. Kemudian kita hapus bagian yang dirasa tidak diperlukan ya. Diperlukan. Oke, kita trim bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, terakhir bagian ini. Nah, ketika sudah selesai, tinggal dihapus ya, dihapus dan kita trim.
Oke, untuk pembuatan R sudah selesai. Lalu kita lihat kembali di sini peletakannya di bagian mana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bagi ruasnya menjadi 5 atau kita buat jarak 600 ya di bagian ini. Kita buat jarak 600 L. Kita buat jarak 600. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita geser bagian R-nya M. Ini kita geser. Oke. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak digunakan. Nah, karena angle bar ini tidak lagi digunakan, maka kita bisa hapus karena bagian yang dipotong itu hanya bagian color. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal copy. Kita tinggal copy ya, atau kita tinggal geser bagian yang akan dipotong. Nih, kita jadikan acuan di sini. Kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Nah, nih perlu diperhatikan kalau dilihat ya, ini kan pembagiannya tidak rata. Berarti kita ada satu bagian yang salah dalam proses kopinya atau mencari referensinya. Kita ulang lagi ya. Ini mungkin kesalahan yang sering terjadi. Nah, kita copy. Kemudian dari sini kita copy ke kanan. Kita cek lagi. Nah, ini 575 ya. Kita cek apakah di sini jaraknya sama. 575. Nah, kalau sudah 575 berarti ini jaraknya sama. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian inilah yang nanti akan dipotong. Nah, di sini kita harus pastikan juga untuk memotong garisnya. Karena di dalam CNC, garis itu menunjukkan bagian yang akan dipotong. Sedangkan bagian ini kan kita tidak potong. Nah, ini harus TR, enter, enter. Nah, 2, 3. Oke, itu lagi 4. Nah, oke, nah untuk membuat gambar nesting berarti kita memerlukan ukuran plat yang akan digunakan. Nah, untuk ukuran plat sendiri kita bisa melakukan browsing. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini kalau kita baca dari artikel, ukuran lembar plat itu lebarnya itu biasanya 1200 atau 2400. Sedangkan untuk panjangnya di sini bisa dijelaskan bahwa ukuran panjangnya itu antara 2 meter sampai 6 meter. Nah, di sini karena ukuran panjang plat kita ada di 3000, kita pakai ukuran panjangnya 6000 ya. Untuk lebarnya kita bisa menggunakan 1200. Nah, ini kita buat plat dulu 1200. Kemudian di sini kita pakai 6000. 1200. Oke. Nah, seperti ini caranya.
kemudian kita geser atau kita tata. Ini sudah satu plat, dan ini tinggal kita copy, kita copy ya. Oke, nah kalau seperti ini berarti nanti pemotongannya akan mengikuti garis yang sudah kita buat. Dan yang perlu diperhatikan, jika di sini ada dua garis, ini kalau kita perhatikan tadi ada dua garis yang bertumpuk ya, ini kalau saya delete satu masih ada satu garis. Nah, ini mesin akan melakukan pemotongan dua kali. Nah, yang seperti ini juga perlu diperhatikan. Ada juga galangan, itu misalkan bentuknya seperti ini, terlalu mepet, maka kita menggunakan lebar yang 1500. Kemudian di sini lebarnya tetap 6000 ya. 6000. 1500. Oke, kita copy satu. Nah, nah ini bisa kita copy juga ke arah kanan. Copy. Nah, tidak sampai di sini, berarti di sini harus kita pastikan bahwa garis itu hanya satu, jadi proses pemotongan itu dilakukan hanya satu kali. Ya, satu. Kemudian di sini juga harus kita pastikan garisnya hanya ada satu. Nah, seperti ini proses gambarnya. Jadi mesin itu akan bergerak dari sini mengikuti garis ini, lalu bagian yang ada garis inilah yang akan dipotong. Nah, mungkin yang perlu dioptimalkan itu adalah proses pemotongannya. Jangan sampai mesin itu memotong satu garis yang sama dua kali. Namun kadang jika mengalami risiko, misalkan kondisi platnya tidak stabil, kemungkinan goyang, maka yang harus dilakukan adalah dengan memisahkan atau memberikan jarak pada potongan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini cara amannya. Itu bisa juga dengan menggeser bagian ini ke atas ya. Nah, di sini nanti dibuatkan garis sendiri. Namun garisnya sebisa mungkin jangan terlalu jauh karena bagian ini ya. Bagian ini itu adalah bagian yang akan dibuang. Jadi memang harus pintar-pintar untuk menatanya. Kemudian nanti mungkin akan saya berikan contoh-contoh proses atau gambar-gambar nesting pada file lain yang akan saya attachkan. Sekian untuk penjelasan dari proses penggambaran nesting.